Kita akan membahas tentang pola bilangan segitiga Pascal. Segitiga Pascal merupakan pola bilangan segitiga dengan berbagai aplikasi yang disampaikan oleh seorang matematikawan asal dari Prancis yang bernama Blaise Pascal. Pada tahun 1623 sampai 1662 melalui teori binomialnya. Binomial artinya suku dua. Contoh dalam kurung A tambah B. Dengan pola bilangan segitiga Pascal, kita menjadi mudah dalam menentukan hasil pemangkatan suku dua. Seperti dalam kurung A plus B tutup kurung pangkat 4. Dalam menentukan bilangan segitiga Pascal, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah tulis angka 1 pada puncak segitiga atau pada baris ke-1. Yang kedua adalah setiap baris berikutnya tulis angka 1 di setiap ujung kanan dan kiri, seperti contoh gambar di tengah. Pada baris ke-1 ada angka 1. Pada baris kedua terdapat 2 angka 1. Pada baris ketiga terdapat bilangan 1, 2, dan 1. 2 di sana adalah hasil dari penjumlahan angka di atasnya, yaitu 1 ditambah 1. Jadi yang bertanda merah itu artinya untuk mendapatkan angka di bawahnya, maka 2 angka di atasnya harus ditambahkan. Coba kita perhatikan pada baris ke-4. Ada bilangan 1, 3, 3, 1. 3 di sana adalah hasil dari penjumlahan 1 dan 2 angka di atasnya. Dan 3 berikutnya juga sama, hasil penjumlahan dari 2 ditambah 1. Untuk ciri-ciri segitiga Pascal, setiap baris ada angka 1 di ujung kanan dan kiri. Coba perhatikan pada baris ke-5. Ada bilangan 1, 4, 6, 4, 1. 4 adalah hasil dari penjumlahan 1 plus 3. 6 adalah hasil penjumlahan dari 3 plus 3. Dan berikutnya 4 adalah hasil penjumlahan dari 3 plus 1. Untuk baris ke-6, baris ke-7, sampai baris ke-8, silakan kalian isi masing-masing dengan panduan yang sudah diberikan. Untuk warna biru itu adalah bilangan 1, artinya semua angkanya 1. Untuk warna hijau itu adalah urutan bilangan asli. Jadi isinya nanti membuat urutan bilangan asli. Pada warna kuning itu adalah pola bilangan segitiga. Jadi nanti urutan angkanya itu seperti urutan pola bilangan segitiga. Untuk lanjutan materinya, jika bilangan-bilangan pada setiap baris pada pola bilangan segitiga Pascal kita jumlahkan, maka akan membentuk pola tertentu, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32. Jadi semua bilangan-bilangan pada setiap baris itu kita jumlahkan, maka akan membuat pola. 1 itu artinya baris 1, 2 itu artinya jumlah dari bilangan pada baris kedua,
4 itu artinya jumlah bilangan pada baris ke-3. 8 artinya jumlah bilangan pada baris ke-4. 16 artinya jumlah bilangan pada baris ke-5. Untuk 32 itu jumlah pada baris ke, silakan kalian cari. Rumus jumlah bilangan pada baris ke n adalah UN sama dengan 2 pangkat n min 1. Baik, kita langsung akan membahas contoh soal 1. Misal ada contoh, tentukan jumlah bilangan pada baris ke-8 pada pola bilangan segitiga Pascal. Kita akan menjawabnya. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa rumus jumlah bilangan pada baris ke n untuk pola segitiga Pascal adalah UN sama dengan 2 pangkat n min 1. Untuk mencari jumlah bilangan pada baris ke-8 adalah yang pertama kita tulis dulu rumusnya, yaitu UN sama dengan 2 pangkat n min 1. N-nya kita ganti dengan angka N-nya kita ganti dengan angka 8 yang menandakan bahwa urutan baris yang ditanyakan. Kita tulis UN sama dengan, kita tulis U8 sama dengan 2 pangkat 8 kurang 1. Maka hasilnya adalah sama dengan 2 pangkat 7. Berikutnya kita cari nilai dari 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 7 kali, dan kita temukan hasilnya adalah 128. Jadi jumlah bilangan pada baris ke-8 pada pola bilangan segitiga Pascal adalah 128. Berikutnya kita akan bahas contoh soal kedua. Misalkan ada contoh pada pola bilangan segitiga Pascal, baris keberapakah yang jumlah bilangannya 32? Jawabannya adalah, kita sudah tahu bahwa rumus jumlah bilangan pada baris ke n untuk pola segitiga Pascal adalah UN sama dengan 2 pangkat n min 1. Untuk mencari baris yang memiliki jumlah 32 pada segitiga Pascal adalah yang pertama, kita tulis dulu rumusnya. UN sama dengan 2 pangkat n dikurang 1. UN di sana kita tahu bahwa nilainya adalah 32. Maka dapat kita ganti 32 sama dengan 2 pangkat n min 1. 32 kalau kita pangkatkan maka hasilnya 32 kalau kita buat perpangkatan maka sama dengan nilainya 2 pangkat 5. Jadi nilai 32 dapat kita tulis menjadi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat n min 1. Kemudian setelah itu kita perhatikan pangkatnya, baik sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita ambil pangkatnya, kita tulis 5 sama dengan n kurang 1. Kita pindah ruas satunya, maka asalnya min menjadi plus. Kita tulis
5 plus 1 sama dengan N. Hasilnya adalah 6 sama dengan N. Jadi baris yang memiliki jumlah 32 pada segitiga Pascal adalah baris ke-6. Berikutnya kita bahas contoh soal ke-3. Misalkan ada contoh, tentukan hasil pemangkatan suku 2 dalam kurung A tambah 2B kurung tutup pangkat 3. Untuk mencari hasil pemangkatan suku 2 dalam kurung A ditambah 2B tutup kurung pangkat 3, maka kita pertama adalah mencari koefisien suku atau faktor perkalian menggunakan segitiga Pascal. Jadi segitiga Pascal ini dapat membantu kita dalam mencari hasil pemangkatan suku 2. Pada suku 2, baris ke-1 segitiga Pascal itu sama dengan dalam kurung A tambah B kurung tutup pangkat 0. Sedangkan untuk baris keduanya sama dengan dalam kurung A tambah B tutup kurung pangkat 1. Untuk baris ketiga itu sama dengan dalam kurung A tambah B kurung tutup pangkat 2. Untuk baris keempat itu artinya dalam kurung A tambah B kurung tutup pangkat 3. Angka-angka di dalam lingkaran itu disebutnya koefisien suku atau faktor perkalian. Karena di dalam soal suku 2-nya berpangkat 3, maka kita periksa sampai baris ke-4. Kita periksa baris ke-4, dia memiliki koefisien suku yaitu angka 1, 3, 3, 1. Jadi bilangan koefisiennya ada 1, 3, 3, 1. Angka pertama yaitu 1 adalah koefisien pertama. Berikutnya angka 3 itu adalah koefisien kedua. Terus angka 3 berikutnya itu adalah koefisien ketiga. Terus angka terakhir yaitu 1 adalah koefisien keempat. Setelah kita mengetahui koefisien suku pada baris keempat, maka dapat kita tulis bahwa dalam kurung A tambah 2B tutup kurung pangkat 3 itu sama dengan 1 koefisien pertama kali dalam kurung A pangkat 3 plus 3 itu koefisien kedua kali dalam kurung A pangkat 2 kali dalam kurung 2B tambah 3 yaitu koefisien ketiga kali dalam kurung A kali dalam kurung 2B tutup kurung pangkat 2 ditambah 1 yaitu koefisien keempat kali dalam kurung 2B tutup kurung pangkat 3. Perhatikan pada pengerjaan baris pertama, A pangkat 3 di sana menandakan bahwa pangkat 3 pada soal kita pakai untuk pangkat A. Jadi A-nya kita beri pangkat 3 sesuai pangkat di soal. Berikutnya plus 3 kali A pangkat 2.
A pangkat 2 artinya pangkatnya kalau kita tulis berubah menjadi lebih kecil. Jadi untuk A-nya pangkatnya akan semakin kecil. Untuk B itu kebalikannya, seperti kali 2B. B di sana pangkatnya adalah 1, tidak ditulis. Jadi untuk penulisan pangkat A itu diawali dengan pangkat sesuai soal yang tinggi. Pangkat yang tinggi sesuai soal. Terus semakin menurun sampai A-nya tidak ada. Seperti A pangkat 2 kali 2B. Dan kita teruskan tambah 1 kali 2B. B-nya berpangkat 3. Jadi awal dan akhir maka harus sama pangkatnya dengan soal. A pangkat 3 di awal, B pangkat 3 di akhir. Dapat kita tulis di bawahnya A pangkat 3 tambah 3 kali A pangkat 2 kali 2B tambah 3 kali A pangkat 1 kali 2B pangkat 2 tambah 2B pangkat 3. Dapat kita tulis sama dengan dalam kurung A pangkat 3 tambah 3 kali dalam kurung A pangkat 2 kali dalam kurung 2B tutup kurung pangkat 1 tambah 3 kali dalam kurung A kali dalam kurung 2B tutup kurung pangkat tambah 3 kali dalam kurung A tutup kurung pangkat 1 tambah 3 kali A pangkat 1 kali dalam kurung 2B tutup kurung pangkat 2 tambah dalam kurung 2B tutup kurung pangkat 3. Dapat kita tulis lagi di bawahnya A pangkat 3 tambah 6 itu hasil perkalian dari 3 kali 2. Jadi hasilnya 6 A pangkat 2 B pangkat 1 tambah 3 kali A pangkat 1 kali 4 B pangkat 2. 4 di sana hasil dari 2 dipangkatkan 2 tambah 8 B pangkat 3. Jadi 8 di sana hasil dari 2 pangkat 3. Jadi yang di dalam kurung itu semuanya memiliki pangkat yang sama dengan yang di luar. Jika paham sampai di sana, dapat kita lanjutkan ke pengerjaan berikutnya. Dapat kita tulis sama dengan A pangkat 3 tambah 6 A pangkat 2 B pangkat 1 tambah 12 A pangkat 1 kali B pangkat 2. 12 di sana hasil dari perkalian 3 kali 4. Terus tambah 8 B pangkat 3. Jika sudah paham sampai di sana, maka kita lanjutkan pengerjaannya.
kita tulis sama dengan buka kurungnya A pangkat 3 tambah 6 A pangkat 2 B pangkat 1 plus 12 A pangkat 1 B pangkat 2 plus 8 B pangkat 3. Kalau kita baca itu sama dengan A pangkat 3 tambah 6 A pangkat 2 B tambah 12 A B pangkat 2 tambah 8 B pangkat 3.